Halo komagres semua dimanapun anda berada, pehaba kata orang Aceh mah, kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang sangat seru. Dan film ini berjudul Deviance yang dirilis pada tahun 2008, yang mana film ini berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua ketika Jerman berhasil menduduki Belarusia dan membantai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini tidak mau mati, ada sebagian dari mereka yang kabur dan bersembunyi di hutan. Oke, bagaimana sih kelanjutan ceritanya? Apakah orang Yahudi yang bersembunyi di hutan ini selamat atau oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret cret cerot. Cerita berlatar belakang pada tahun 1941 saat Perang Dunia Kedua di Belarusia, yang mana kala itu Nazi Jerman sudah berhasil menduduki Belarusia dan mereka tanpa ampun membantai semua orang yang beragama Yahudi. Meskipun demikian, namun ada orang Yahudi yang selamat karena melarikan diri. Salah satunya adalah keluarga Bielski yang merupakan 4 orang bersaudara, yaitu Tuvia, Jus, Victor, Asael, dan Aaron. Keesokan harinya Tuvia menemukan adiknya yang paling kecil Aaron tidak ada bersama mereka, yang ternyata Aaron sedang menyendiri untuk menghilangkan kesedihan atas kematian kedua orang tuanya. Saat Aaron sedang menyendiri di sana, dirinya bertemu dengan beberapa orang Yahudi lainnya. Lantas Aaron pun membawa mereka ke saudara-saudaranya. Melihat itu, Jus tidak setuju atas kedatangan mereka, disebabkan dirinya hanya mempunyai makanan sedikit. Namun Tuvia mengatakan bahwa dirinya akan meminta makanan ke teman ayahnya yang bernama Kostik. Selain itu, dirinya juga akan meminta beceng untuk menghabisi para polisi yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Malamnya sesampainya di rumah Kostik pun langsung memberikan beceng beserta pelurunya, yang mana ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba polisi datang ke tempat tersebut untuk mengunjungi Kostik. Mengetahui itu, Kostik pun menyuruh Tuvia agar bersembunyi di gudang. Di mana kala itu seorang kapten yang bernama Bernici mengatakan kepada Kostik bahwa dirinya sedang memburu orang-orang Yahudi untuk diserahkan ke tentara Nazi, karena mereka akan membayar mahal setiap kepala orang Yahudi. Setelah mengetahui bahwa Kostik tidak menyembunyikan orang Yahudi, Bernici pun pergi. Tuvia yang saat itu bersembunyi di gudang ternyata dirinya tidak sendirian. Terlihat di sana sudah ada beberapa orang Yahudi lainnya. Ketika Tuvia hendak pergi, Kostik menyuruh Tuvia agar membawa orang-orang Yahudi itu pergi bersamanya. Selain itu, Kostik juga memberitahukan kepada Tuvia bahwa Kapten Bernici lah yang telah membunuh kedua orang tuanya itu. Mendengar itu, Tuvia pun merasa emosi dan langsung pergi membawa mereka. Come on. Thank you. Setelah berkumpul dengan saudara-saudaranya, Tuvia memberitahukan kepada Jus bahwa Kapten Bernici lah yang sudah membunuh kedua orang tuanya itu. Usai mengatakan hal itu kepada Jus, Tuvia pun pergi ke rumah Kapten Bernici untuk balas dendam. Kemudian di sana tanpa ampun Tuvia pun langsung membunuh kedua anak Bernici. Sebelum membunuh Bernici, Tuvia mengatakan semua ini dirinya lakukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian kedua orang tuanya dan juga orang-orang yang telah dizolimi oleh Bernici. Selepas membunuh Bernici, Tuvia pun tidak memperdulikan istri Bernici yang menangis. Lantas dirinya pun berlari ke kursukan ke hutan untuk kembali ke saudara-saudaranya. Kembalinya ke saudara-saudaranya di sana, Jus menanyakan kepada Tuvia bagaimana rasanya sudah menghabisi orang yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Tuvia menjawab bahwa dirinya kini merasa lega. Beberapa hari kemudian, sepulangnya mencari makanan, Tuvia kembali membawa orang-orang yang melarikan diri untuk ditampung di hutan tersebut. Melihat itu spontan, Jus pun tidak setuju karena itu akan membebankan mereka. Tuvia mengungkapkan bahwa Jus jangan merasa khawatir, disebabkan dirinya akan berusaha sebisa mungkin memberi makan mereka. Mendengar perkataan demikian dari kakaknya,
Jus pun akhirnya tidak bisa melarang. The fuck? Ella is my forest wife. Tatkala sedang bekerja, mereka kedatangan tamu dua orang pria bernama Paret dan Jacob yang meminta makanan secara paksa. Melihat itu, Jus dan Tupia pun menghampirinya dan di sana Jus menguji keberanian Paret agar menembakkan senjatanya. Namun ternyata Paret tidak berani. Lalu Paret pun memberitahukan bahwa dirinya berasal dari Horodisi, yang mana 2 hari yang lalu ada 3.000 orang Yahudi di sana yang dibantai oleh tentara Nazi. Dan dari 3.000 orang itu hanya dirinya beserta Jacob yang selamat. There are 50. Me and him, we didn't know. Mendengar itu lalu Jus pun menanyakan apakah Paret mengenal seorang perempuan bernama Sonia Bielski. Paret mengatakan bahwa dirinya mengenalnya, dan sekarang Sonia beserta anaknya yang masih berusia 7 tahun sudah meninggal dibunuh oleh tentara Nazi. Mengetahui bahwa istri dan anaknya sudah meninggal, spontan Jus pun merasa sedih dan langsung pergi dengan langkah yang lemas. So many dead. I know. We heard the Russians are beginning to organize. Selepas menangisi kematian anak dan istrinya, Jus pun mengajak mereka pergi membunuh tentara Nazi. Mendengar itu awalnya di sini Tuvia melarang karena itu sangat membahayakan keselamatan Jus. Namun ketika melihat Asael dan beberapa orang lainnya ikut, akhirnya Tuvia pun tidak bisa melarang dan ikut bersama Jus. Sesampainya di desa, mereka pun membunuh semua mata-mata tentara Nazi. Sesudah itu tiba-tiba tentara Nazi datang dan kebetulan berhenti di sana karena komandannya ingin kencing. Yang mana saat itu komandannya tanpa sengaja mengencingi Jus yang sedang bersembunyi. Tentunya hal itu membuat Jus emosi dan langsung menusuk si komandan itu. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi dan dimenangkan oleh pihak Jus. What's up? Hey, now we are. Tak lama teman-temannya datang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Melihat itu spontan, Asael pun langsung menembakkan becengnya ke arah mereka. Membuat tentara Nazi emosi dan langsung memberondongnya. Menjadikan Asael akhirnya terpisah dengan kakak-kakaknya. Menyadari bahaya itu lalu di sana Tupia pun melakukan perlawanan. Namun karena jumlah tentara Nazi itu lumayan banyak, akhirnya Tupia pun terpaksa pergi meninggalkan Asael. Sementara Asael yang kala itu terpisah, terlihat di sana dirinya terus-terusan dikejar oleh tentara Nazi. Paginya seorang pria bernama Benzion datang ke tempat tersebut untuk bergabung dengan mereka. Dan di sana Tuvia memberitahukan kepada mereka bahwa akibat pertempuran malam tadi Jacob dan Paret meninggal. Sementara Asael dirinya tidak diketahui nasibnya. Dengan perasaan sedih Tuvia mengatakan bahwa mulai sekarang tidak mau kehilangan lagi siapapun, baik adiknya ataupun salah seorang dari mereka. We cannot lose anyone. Selain itu, Tuvia juga menyampaikan bahwa mulai saat ini mereka hanya akan mengambil makanan dari orang-orang yang mampu dan tanpa harus membunuhnya. Sebab meskipun mereka diburu layaknya seperti binatang, akan tetapi mereka tidak boleh berperilaku seperti binatang, dikarenakan mereka semua manusia beradab yang memiliki iman. Selepas mengatakan hal itu, Tuvia, Jus, dan Benzion pun pergi ke rumah Kostik untuk meminta makanan. Setibanya di sana, Tuvia pun langsung menanyakan keberadaan Kostik kepada istrinya. Istrinya mengatakan bahwa Kostik ada di gudang. Sesampainya di gudang, mereka menemukan Kostik sudah meninggal digantung oleh tentara Nazi. Melihat itu, mereka pun merasa sedih dan langsung menguburkannya. Usai menguburkan mayat Kostik, istrinya Kostik membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata dirinya menyembunyikan Asael. Melihat Asael masih hidup, Jus merasa bahagia dan langsung memeluknya. Ternyata Asael disembunyikan di lubang itu tidak sendirian, melainkan bersama 2 orang perempuan bernama Bella dan Chaya. Sebelum pergi, Tuvia pun mengucapkan terima kasih kepada istri Kostik yang sudah menyelamatkan adiknya dari kejaran tentara Nazi. Dan kelihatannya di sini Jus yang duda pun menyukai Bella.
Terlihat di sana mereka berdua mengobrol seperti sudah saling mengenal satu sama lain. Selain Jus, rupanya Asael juga diam-diam menyukai Chaya. Dan kala itu Tuvia pun menyuruh adiknya itu agar mendekatinya. Kaya! Don't talk to her. I hardly. Yang mana hari itu Asael, Jus, dan Benzion pergi ke desa mencegat seorang petani bernama Ado yang hendak mengirimkan susu ke pos militer Nazi. Sesuai perintah kakaknya, Jus pun tidak membunuh Ado melainkan hanya mengambil susu beserta baju hangat yang dipakainya. Di mana hal itu membuat Ado kekerot emosi namun dirinya tidak berani melawan. Sepulangnya ke hutan, orang-orang yang ada di sana pun merasa bahagia karena kepulangan Asael dan Jus membawa makanan. Ketika yang lain sedang sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing, terlihat di sana seorang pria bernama Arkadi. Dirinya mendekati Chaya dan mengajaknya menikah. Namun dengan tegas Chaya menolak karena Arkadi ini orangnya sombong dan tidak sopan. Di sisi lain Chaya juga sudah mulai tertarik kepada Asael. Keesokan paginya Benzion memberitahukan kepada Tuvia bahwa ada satu keluarga yang baru datang dan mereka mengaku tetangga Tuvia, yang mana keluarga itu melihat bahwa minggu lalu istri Tuvia dibunuh oleh tentara Nazi. Mendengar kabar bahwa istrinya sudah meninggal, Tuvia pun merasa sedih. Your wife. They say she was killed last week. Di mana pagi itu saat Jus sedang menyendiri, tiba-tiba Bella datang menghampirinya. Bella mengatakan bahwa dirinya merasa kesepian tinggal di hutan tersebut. Selain itu dirinya juga butuh perlindungan dari seorang pria yang tangguh. Di sini Jus pun mengerti bahwa Bella memberikan kode kepada dirinya. Menyadari itu Jus pun menjawab jika Bella butuh perlindungan maka Bella jangan mencari pria lain karena dirinya bersedia melindungi Bella. Mendengar itu Bella yang mencintai Jus pun merasa bahagia. Di sisi lain Aaron yang sedang berpatroli di sisi hutan, dirinya melihat Ado yang sakit hati membawa polisi untuk menangkap mereka. Melihat itu Aaron pun langsung memberitahukannya kepada yang lain. Mengetahui itu Tuvia pun mengajak mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Don't stop! Don't go! Keep them moving! Don't stop! Sesampainya di tempat yang tinggi, Tuvia beserta yang lainnya pun memberikan perlawanan. Dan saat itu seorang kapten bernama Yatop menyuruh Tuvia dan Jus agar menyerah. Akan tetapi Jus mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah. Dan kenapa Yatop malah mengabdi kepada para penjajah dan tega melawan bangsanya sendiri? Mendengar itu Yatop pun merasa malu. Sementara Ado yang sakit hati, dirinya mengeluarkan kata-kata yang membuat Jus emosi. Hingga Jus pun menembaknya. Melihat tangan Ado terluka, Yatop pun langsung mengajak bawahannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah Yatop beserta anak buahnya pergi, Jus mengatakan kepada Tuvia bahwa para polisi datang menyerang mereka itu gara-gara perintah Tuvia yang melarang membunuh orang yang diambil makanannya. Karena jika saja si Ado itu dibunuh pastinya mereka tidak akan diserang dan tidak akan kehilangan tempat berlindung. Sedangkan kini musim dingin akan segera tiba. Mendengar itu Tuvia tidak menjawab disebabkan dirinya merasa bersalah. Kemudian saat itu mereka pun pergi mencari tempat lindung yang lebih aman, dikarenakan tempat itu sudah tidak aman. Go! Move. Setibanya di tempat yang aman, mereka pun berhenti dan memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut. Lalu di sana Tuvia meminta kepada mereka agar ikut berpatroli bersamanya. Akan tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bersedia selain adiknya sendiri, yaitu Jus. Saat mereka sedang berpatroli di sana, mereka bertemu dengan tentara Soviet yang sudah sampai ke Belarusia untuk mengusir tentara Nazi. Kemudian saat itu seorang kopral yang bernama Uyuy pun membawa Tuvia dan Jus untuk dihadapkan ke komandannya. Виктор Панченко, командир отряда... Sesudah dihadapkan ke komandannya yang bernama Pak Senko, Tuvia mengatakan bahwa Senko jangan pernah mengganggu dirinya, disebabkan mereka sama-sama berjuang melawan tentara Nazi. Mendengar hal itu Senko menjawab bahwa setahu dirinya orang-orang Yahudi itu tidak ikut perang melainkan hanya diam di rumahnya.
Tupia menegaskan bahwa orang Yahudi yang ada di hadapannya ini ikut berperang tidak seperti yang lainnya. Mengetahui itu, Senko pun menyuruh Tupia agar membawa orang-orangnya yang kuat ikut berperang bersama mereka. Karena Tupia ini pemimpinnya, terlihat dirinya diberi seekor kuda oleh Senko, sementara orang-orang yang ikut bersama Tupia, yang mana kala itu mereka sibuk membuat tempat berlindung yang baru. I don't read much. You can ask Shimon. Keesokan harinya Asael membawa orang-orang Yahudi baru yang ditemukannya di hutan. Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Sulman memberitahukan kepada Tupia bahwa sekarang ghetto sudah mulai dimusnahkan, yang mana setiap harinya banyak sekali orang yang terus dibunuh. Mengetahui itu, Chaya merasa sedih karena orang tuanya ada di sana. Dan saat itu Tupia berjanji kepada Sulman bahwa dirinya akan berusaha membawa semua orang yang ada di ghetto itu ke tempat tersebut. We will do what we can. Mendengar itu, Jus tidak setuju karena lebih banyak menampung orang itu tidaklah mudah, disebabkan sekarang mencari makanan itu sangatlah sulit. Akan tetapi di sini Tupia bersikeras ingin tetap membawa mereka, hingga akhirnya Jus yang tidak setuju pun memutuskan ikut berperang bersama Senko dengan membawa beberapa orang dari mereka. Sementara Tupia yang tetap dengan keputusannya, dirinya dan Asael pergi ke ghetto untuk membawa semua orang yang ada di sana. Setibanya di tempat mereka ditahan, Tupia pun mengajak mereka untuk ikut bersamanya tinggal di hutan. Karena mereka tidak ingin mati, spontan mereka pun menerima ajakan Tupia tersebut. Di mana malam itu secara diam-diam, Tupia dan Asael pun membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di hutan tempat mereka tinggal, Chaya pun merasa bahagia karena bisa berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya. Kemudian di sana Tupia pun menyampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang mau tinggal di tempat tersebut pasti mereka akan diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan sekarang para wanita akan diajari menembak supaya ikut berperang. Di mana saat itu Tupia memberikan peraturan bahwa selama mereka tinggal di sana, jangan ada seorang wanita pun yang hamil karena di sana tidak bisa menyediakan kebutuhan bayi. Reload! As they were. Stop complaining, you wenches, and keep mashing. Suatu hari Bella menyampaikan kepada Asael bahwa Chaya menunggu dilamar oleh Asael. Mengetahui itu, Asael pun langsung menghampiri Chaya dan melamarnya. Tentunya dengan senang hati Chaya pun langsung menerima lamaran Asael itu. Dan saat musim salju tiba, Chaya dan Asael pun menikah. Amen. 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 This ring, you are consecrated to me. Sementara di tempat lain terlihat kala itu Jus berperang melawan tentara Nazi. Yang mana saat musim dingin ini mereka kelaparan karena sangat sulitnya mencari makanan. Hingga akhirnya Tupia pun terpaksa membunuh kudanya itu untuk makan mereka. Setelah dimasak, terlihat di sana mereka saling berdesak-desakan disebabkan sudah beberapa hari mereka belum makan. Sedangkan di tempat lain terlihat malam itu Senko merayakan kemenangannya dengan bersulang minum tuak sepuasnya. Kembali ke Tupia, keesokan harinya dirinya menghampiri seorang perempuan cantik bernama Lilka, yang mana saat itu Lilka mengatakan kepada Tupia bahwa hari ini dirinya akan pergi untuk mencari makanan. Mengetahui itu, Tupia yang diam-diam menyukai Lilka pun memberikan baju hangatnya dan juga membekali beceng untuk berjaga-jaga. Good luck. Namun sialnya belum juga Lilka sampai ke desa, dirinya dikejar oleh seekor serigala lapar. Dan ketika Lilka hendak mengambil buntelannya, serigala itu malah menyerang membuat Lilka terpaksa membunuhnya.
Di sisi lain, salah seorang perawat memberitahukan kepada Tuvia bahwa kini banyak sekali dari mereka yang sakit karena tipes, dan para prajurit Uni Soviet mempunyai ampicillin untuk mengobatinya. Mendengar itu, Tuvia pun langsung pergi menemui Senko. Tuvia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan ampicillin untuk mengobati saudara-saudaranya yang sedang sakit. Akan tetapi Senko tidak memberikannya karena obat tersebut hanya untuk para prajuritnya. Disebabkan Tuvia membutuhkan obat itu, Jus pun mengajak Tuvia mengambil obat tersebut dari markas polisi Nazi. Meskipun resikonya sangat besar, namun malam itu Jus, Benzion, dan Kerensky nekat masuk ke markas polisi Nazi. Setelah masuk ke dalam naasnya, di sini Kerensky terbunuh. Saat Jus sedang memasukkan obat-obat itu ke dalam kantong yang dibawanya, naasnya Benzion juga terbunuh. Sesudah menghabisi semua polisi yang ada di sana, Jus pun menghampiri Tuvia dan mengajaknya segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, Tuvia menanyakan kepada Jus kemana Kerensky dan Benzion. Jus menjawab bahwa mereka tewas. Mendengar itu, Tuvia pun mengajak adiknya itu kembali untuk bergabung, akan tetapi Jus tidak menjawab. Keesokan harinya sekembalinya ke tempat tinggal, mereka pun mendoakan Benzion dan Kerensky agar masuk surga. Amen. Kembali ke Jus saat sedang beristirahat, dirinya menemukan temannya yang bernama Opa, wajahnya babak belur. Yang ternyata Opa dihajar oleh Kopral Uyui disebabkan Opa yang merupakan orang Yahudi sudah berani kencing di tempat orang komunis. Mengetahui itu, Jus pun merasa emosi dan langsung menghampiri Uyui. Karena Uyui sudah berani memandang hina orang Yahudi, kemudian di sana Jus pun meminta kepada Senko supaya Uyui meminta maaf. Dikarenakan Senko yang meminta, akhirnya Uyui yang tengil pun mau meminta maaf. Sementara Tuvia sepulangnya mencuri obat, dirinya jatuh sakit, di mana hal itu dimanfaatkan baik oleh si Arkadi yang tengil. Terlihat dirinya berbuat semena-mena, yakni menyuruh Chaya agar melayani dirinya dan teman-temannya tanpa memperdulikan perut orang lain. Melihat itu, Aron pun melaporkan hal tersebut kepada kakaknya. Sesampainya di sana, Tuvia menemukan adiknya Asael babak belur, yang ternyata dirinya dihajar habis-habisan oleh Arkadi dan teman-temannya yang ingin berkuasa. Menerima kenyataan itu, Tuvia pun kekerot emosi dan langsung menembak Arkadi. Lalu Tuvia mengatakan kepada teman-teman Arkadi bahwa selama mereka tinggal di sana jangan ada seorang pun yang berani duduk santai dan ingin diperlakukan seperti raja, sebab di sana mereka sama-sama berjuang untuk tetap hidup. Usai mengatakan hal itu, kemudian Tuvia pun menyuruh teman Arkadi agar membuang bangkai Arkadi ke hutan untuk makanan serigala. How long was I asleep? 2 days. Selepas kejadian itu, Tuvia yang sakit dirinya dirawat oleh Lilka yang diam-diam sama sangat mencintainya. Hingga saat musim salju berlalu, Tuvia pun berangsur sembuh. Yang mana saat sedang membersihkan tubuh mereka di sana, Lilka menemukan seorang perempuan bernama Tamara yang hamil. Ternyata Tamara hamil ini diemplud oleh tentara Nazi ketika dirinya sedang berada di ghetto. Dan di sini Tamara meminta kepada Lilka agar jangan memberitahukan hal tersebut kepada Tuvia. Lilka menjawab bahwa dirinya tidak akan memberitahukannya. I won't tell you. Eta beberapa minggu kemudian, tiba-tiba di sana Tuvia mendengar bayi menangis. Lantas Tuvia pun menghampiri tempat dari mana suara bayi itu berasal, yang ternyata Tamara melahirkan. Melihat Tuvia kecewa dan langsung pergi. Lantas Lilka pun mengejarnya. Tuvia mengatakan bahwa Tamara dan laki-laki yang mengempludnya harus segera pergi dari tempat tersebut. Lilka memberitahukan bahwa laki-laki yang mengempludnya adalah tentara Nazi saat Tamara sedang berada di ghetto. Lalu Lilka pun meminta kepada Tuvia agar jangan mengusir Tamara, sebab alasan Tamara selama ini bisa tetap bertahan hidup itu demi bayi yang dikandungnya. Karena Lilka yang meminta, akhirnya Tuvia pun memperbolehkan Tamara tetap tinggal bersama mereka. Kemudian mereka pun saling sogot dengan sangat nyepot sekali.
Di waktu yang sama di mana hari itu Jus mendapat kabar dari Senko bahwa serangan dari tentara Nazi akan segera datang. Karena hal itu Senko pun mengajak Jus untuk segera pergi meninggalkan hutan tersebut. Mendengar itu Jus tidak setuju karena Senko tidak bertanggung jawab atas keselamatan Tuvia beserta orang-orang yang ditampungnya yang ada di hutan tersebut. Meskipun Jus mengatakan demikian, namun Senko tetap dengan keputusannya, karena bagi Senko yang paling utama itu adalah keselamatan para prajuritnya. Mengetahui bahwa hati Senko ini busuk, Jus pun merasa kecewa dan dirinya berniat mau berpisah dengan pasukan Senko. Kembali ke Tuvia di mana saat itu dirinya dan temannya yang bernama Selamat melihat ada sebuah pesawat pengintai melewat ke hutan tersebut. Melihat itu Selamat pun langsung menyeru semua orang yang ada di sana agar bersiap-siap untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun naasnya sebelum mereka berhasil pergi, tiba-tiba beberapa pesawat datang dan mengebom hutan tersebut hingga keadaan mereka pun paciwe. Sesudah tidak ada lagi pengeboman, Asael menyuruh Tuvia agar segera pergi membawa semua orang yang ada di sana. Sementara dirinya dan orang-orang yang tangguh akan mencegat tentara Nazi. Selepas Tuvia pergi, tentara Nazi datang, dan di sini Asael pun berusaha sebisa mungkin menahan serangan mereka. Melihat semua teman-temannya mati, lantas Asael pun pergi menyusul mereka. Sementara mereka yang kala itu pergi akhirnya sampai di rawa. Namun di sini Tuvia sebagai pemimpin dirinya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Terlihat di sana dirinya malah terduduk lemas membuat mereka kebingungan. Beruntungnya dalam keadaan semacam itu Asael datang dan mengajak mereka menyeberangi rawa tersebut dengan menggunakan sabuk mereka yang diikatkan satu sama lain. Usai melewati rawa mereka pun beristirahat. Namun sialnya dalam keadaan kelelahan tiba-tiba tentara Nazi datang ke tempat tersebut menyerang mereka. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit. Terlihat di sana Tuvia berhasil membunuh beberapa orang tentara Nazi. Setelah mereka mati, Tuvia pun mengambil senjatanya. Melihat Tuvia menyerang dari belakang, spontan seorang prajurit yang ada di tank pun emosi dan menembaki Tuvia. Dan bodohnya di sini Selamat yang ceroboh dirinya nekat berlari sambil membawa bom. Namun sialnya sebelum Selamat berhasil melemparkan bomnya, dirinya tertembak. Hingga akhirnya Selamat pun meninggal dan tubuhnya hancur oleh bomnya sendiri. Namun beruntungnya dalam keadaan terdesak, Jus yang sudah memisahkan diri dari Senko datang membantu mereka. Hingga akhirnya semua tentara Nazi pun mati. Keep moving. Everybody, gather your belongings. Dan di sini Bella pun merasa bahagia karena orang yang dicintainya kini telah kembali. Selain Bella, Tuvia juga merasa bahagia dan langsung memeluknya. Disebabkan adanya Jus ini akan membuat mereka lebih kuat. Selepas itu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat berlindung yang baru. Pada tahun 1944, Soviet meluncurkan serangan strategis dengan operasi Bagration, hingga Nazi Jerman pun berhasil diusir dari Belarusia. Dan di sini dijelaskan bahwa Tuvia dan saudara-saudaranya itu sudah menyelamatkan lebih dari 1.200 orang Yahudi. Di akhir cerita, 6 bulan setelah itu Asael ikut bergabung dengan militer Rusia dan dirinya meninggal terbunuh saat perang di Jerman. Sementara Jus, Tuvia dan Aaron yang selamat dari perang, mereka berimigrasi ke Amerika dan mendirikan perusahaan angkutan truk di New York City, yang mana Tuvia pun menikahi Lilka dan hidup bahagia. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Aduh, lapar aja.
Saya tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan hidup bahagia seperti halnya Tuvia. Oke, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi, tunu lapar yang daharan.